Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu sihhatakum. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wal habibul karim. Wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kudrat iradahnya kepada kita semua untuk bisa lahir di tempat ini, untuk bisa berkumpul di tempat ini, untuk bisa beribadah dengan tenang di tempat ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan salawat serta salam tidak pernah lupa saya junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari awal sampai akhir hayatnya selalu bermunajat dan memanjatkan doa, sehingga doa yang kita pakai sekarang itu semua adalah sebuah iktibar, sebuah pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatnya doa, pulangnya doa, masuk kamar mandinya doa, keluar kamar mandinya doa, makannya doa, selesai makannya doa, bahkan ketika beliau masuk masjid doa, keluar masjid doa. Dan itulah yang kita tiru hari ini menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, para jamil ulama dan jamil asatid rahimakumullah, dan juga para hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah. Mudah-mudahan hari ini kita selalu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan banyak dari kita yang sudah berpuasa dari umur 8 tahun, banyak juga kita yang berpuasa dari umur 10 tahun. Kalau dihitung sampai sekarang berarti sekitar ada 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun sudah berpuasa. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa seberapa dekat kita kepada Allah dengan puasa kita? Pernahkah kita berpikir bahwa puasa kita bisa merayu Allah lewat doa-doa kita? Ya Allah, ya Rabbana, taqabbal minna salatana. Terima ya Allah salat kami, wasiyamana, dan puasa kami ya Allah. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa itu mungkin diterima atau tidak? Masya Allah, tabarakallah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Allah menciptakan seluruh alam semesta ini tidak lepas daripada alamul khalqi wa alamul amri. Dan Allah menciptakan manusia. Jika seandainya manusia itu ingin mendekatkan dirinya kepada Sang Khalik, jikalau manusia itu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak lepas daripada alamul khalqi wa alamul amri. Apa itu alamul khalqi? Alamul khalqi adalah di mana alam kita diciptakan dari unsur-unsur. Unsur
yang diciptakan untuk menciptakan manusia itu 4 perkara yang jasadiyah atau al-qalab namanya. Al-unsurun nar, al-unsurul ard, al-unsurul hawa, wa unsurul ma. Tidak bisa kita terlepas daripada itu. Semuanya pasti kita terbuat daripada itu. Unsur bumi atau unsur tanah, kita diciptakan dari itu. Unsur ma, kita diciptakan dari air. Wa unsurul hawa, kita diciptakan dari udara. Wa unsurun nar, kita punya yang namanya panas. Lalu apakah kalau seandainya kita diciptakan tidak dari itu, apakah bisa hidup? Tidak. Karena kila wa qala, bahwa orang yang tidak makan itu di kisaran 40 hari meninggal. Bahkan ada yang lebih parah lagi, kalau seandainya kita tidak minum, maka di kisaran 3 hari kita pasti meninggal. Dan ada yang lebih ekstrim lagi, kalau seandainya kita tidak bernapas, di dalam hitungan menit maka kita meninggal. Dan yang terakhir unsurun nar. Lalu apakah hanya itu? Tidak hanya itu. Allah menciptakan setelah sempurna daripada jasadiah al-qalab, maka Allah ciptakan al-hawa. Allah ciptakan hawa nafsu. Allah ciptakan nafsu kepada kita. Allah sisipkan nafsu. Di dalam nafsu itu selalu Allah sisipkan di mana sifat yang namanya nafsu itu ada namanya rububiyah. Sifat daripada nafsu itu adalah bentuk daripada sombong. Al-kibir, sombong. Ada juga fahariyah, merasa bangga. Padahal sesungguhnya hanya Allah yang mempunyai sifat sombong. Tapi manusia kadang-kadang memiliki sifat sombong itu. Manusia ketika memakai baju bagus, ketika dipuji keluar sombongnya. Kibir, sifat rububiyah. Dan itu tidak lepas daripada kita, tidak lepas daripada sifat manusiawi kita. Kalau seandainya tidak dihijrahkan kepada sifatul amr, kepada alamul amr, maka kita akan tetap stagnan di alam itu. Kita akan menjadi pribadi yang hanya mengikuti nafsu, mengikuti hawa nafsu saja. Masya Allah, tabarakallah. Lalu apalagi hawa nafsu? Hawa nafsu ada syaitaniyah, sifat syaitaniyah, sifat yang merasa ujub, takabur, hasad. Masya Allah, tabarakallah. Banyak di antara kita yang masih melakukan seperti itu, padahal puasanya berjalan. Ada lagi sifat bahimiyah, sifat kehewan-hewan. Jadi sifat hewaniyah, yang kalau hidupnya tuh hanya makan, hidupnya hanya urusan tentang seks. Itu sifat bahimiyah. Maka kata Syekh Hasan Al-Basri, laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaim. Kalau seandainya kita semua enggak ada ilmunya, kalau seandainya kita semua enggak punya ilmu untuk bisa memilah mana yang hak dan yang batil, maka kita akan seperti hewan. Lalu yang keempat yaitu sifat rubu'iyah. Sifat ini memang Masya Allah, tabarakallah, buas seperti singa. Kadang-kadang kalau bulan puasa ngelihat orang emosian, ngelihat orang lagi di jalan sering berantem, nggak boleh ditoel dikit, keluar sifat hewaninya, keluar sifat emosinya, adrenalinnya naik. Lalu bagaimana caranya kita agar menjadi pribadi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka alihkan, pindahkan sifat-sifat itu menjadi sifatul amr. Apa sifatul amr? Sifatul amr semuanya itu ada 5, yaitu talabul qalb, wa talabul ruh, wa talabul sir, wa talabul akhfa, wa talabul khafi.
tidak panjang dan tidak lebar, saya terangkan hanya sekilas dan sekelumit. Kalau diterangkan mungkin tidak kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah sering kita dengar bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kita bisa melemahkan hati kita. Dengan zikir kita bisa membuat hati kita menjadi lembut. Pindahkan dari sifat hewaniyah, pindahkan dari sifat-sifat yang nafsu. Kita punya nafsu itu, pindahkan ke arah alamul amr. Pindahkan ke sana. Dengan cara apa? Dengan cara zikir salah satunya. Dan ada lagi salah satunya dengan cara riyadah. Dengan cara riyadah apa? Dan riyadah mata, riyadah telinga, riyadah tangan, riyadah kaki, dan juga riyadah al-butun, riyadah perut. Maka riyadah perut yang sedang kita lakukan hari ini jangan sampai menjadikan kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi laisal adas wal ju' illa al adas wal ju', kecuali haus dan lapar. Banyak di antara kita merasa bahwa loh kok saya puasanya cuman kayak gini-gini aja. Ketika sahur ya sahur, ketika buka ya buka. Apa? Karena kita tidak menghilangkan sifat bahimiyah kita. Sifat-sifat hewani kita masih ada di dalam diri kita. Tidak kita arahkan kepada sifat-sifat alamul amr. Tidak kita arahkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa merayu Allah dengan doa-doa kita yang selalu kita panjatkan, dan bagaimana mungkin Allah akan menerimanya kalau seandainya kita tidak berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini, detik ini, introspeksilah diri kita. Sejauh mana puasa kita, tidak hanya tahun ini, tapi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Berapa puluh tahun kita puasa, tapi kita akan tetap seperti ini. Kita akan tetap merasa bahwa kita sahur ya tinggal sahur, puasa ya tinggal puasa, buka ya tinggal buka, tarawih hayu kita ikut. Sampai kapan kita akan merasakan bahwa kita jalan bareng, kita salat tarawih bareng, kita salat isya bareng, salat subuh bareng. Tapi berapa banyak di antara kita yang merasa dengan perjalanan itu berbeda. Aku mah ingin dekat ke Gusti Allah, aku mah ingin dekat, aku mah ingin berjalan karena Allah, aku ingin puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf wal afu minkum. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.